Waalaikumsalam. Dengan menggunakan aktivitas sport education model atau SEM. Untuk latar belakang, permainan tradisional merupakan sarana untuk mengenalkan anak-anak pada nilai budaya dan norma-norma sosial yang diperlukan untuk mengadakan hubungan atau kontak sosial dan memainkan peran sesuai dengan kedudukan sosial dalam masyarakat. Permainan tradisional gebak sodor salah satu permainan tradisional di Indonesia. Di sejumlah daerah, gebak sodor memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Gebak sodor mengandung nilai-nilai budaya serta melatih keterampilan fisik dan sosial. Sport Education Model atau SEM adalah model pembelajaran olahraga yang menempatkan peserta didik dalam berbagai peran yang terkait dengan penyelenggaraan suatu olahraga. Tujuan program ini adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan motorik, khususnya ketangkasan dan koordinasi. Kemudian menerapkan permainan menggunakan sport education model atau SEM. Kemudian meningkatkan pemahaman peserta didik tentang permainan tradisional. Berikutnya membangun profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan adalah mengembangkan keterampilan motorik, khususnya ketangkasan dan koordinasi. Menerapkan permainan menggunakan sport education atau SEM. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang permainan tradisional. Berikutnya membangun profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Peserta didik mampu menguasai teknik dasar gebak sodor dan menunjukkan ketangkasan
Fokus utama adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sejalan dengan mengedepankan kebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program. Program ini akan dilakukan dalam bentuk proyek selama 4 sampai 6 minggu dengan kegiatan terstruktur setiap minggunya yang meliputi sesi pelatihan, pertandingan, evaluasi, dan diskusi reflektif. Mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang, diantaranya kelas rendah dan kelas tinggi. Akan tetapi program ini akan berlangsung dengan keaktifan peserta didik yang berada di kelas tinggi sebagai struktur kepanitiaan dan peserta. Sedangkan untuk kelas rendah sebagai peserta dan support system. Minimal peserta didik mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang permainan tradisional gobak sodor atau hajat. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Modal manusia. Nah, sini ada pengawas, kemudian kepala sekolah, pendidikan S2, kemudian guru pendidikan S1, kemudian siswa, orang tua, dan komite sekolah. Modal sosial ini kerjasama antara hubungan eksternal warga sekolah dan internal. Kemudian modal finansial ada dana BOS, dana infak, dan partisipasi orang tua. Kemudian modal fisik, sarana dan prasarana, ada lapangan, ada kun, kemudian ada speaker aktif atau sound. Kemudian modal lingkungan, di sini ada fasilitas kesehatan UKS dan kotak P3K. Rencana evaluasi. Evaluasi proses. Selama kegiatan, guru akan mengamati partisipasi dan perkembangan peserta didik dalam setiap peran, menilai kerjasama tim dan sikap sportivitas. Kemudian ada evaluasi keterampilan. Keterampilan motorik akan dievaluasi berdasarkan kemampuan dasar peserta didik dalam permainan gobak sodor. Berikutnya evaluasi sikap dan nilai sosial. Sikap kerjasama, kepemimpinan, dan penghargaan terhadap budaya akan dievaluasi melalui lembar observasi dan refleksi yang diisi oleh peserta didik setelah proyek selesai. Kemungkinan tantangan. Kemudian tantangan ini bisa dihadapi, tidak tahu apa
kesulitan peserta didik dalam memahami aturan permainan tradisional Gubak Sodor. Mungkin anak-anak tidak atau belum tahu aturan permainan tradisional, ini adalah tantangannya juga. Kemudian tidak semua peserta didik menunjukkan antusiasme yang sama pada permainan tradisional Gubak Sodor. Semua murid belum tentu menyukai permainan Gubak Sodor. Kemudian keterbatasan ruang atau fasilitas yang tidak sesuai. Waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proyek. Ini adalah kemungkinan tantangan yang nanti akan dihadapi seperti ini. Solusi: menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar peserta didik langsung mempraktekkan. Jadi biasanya langsung praktek itu anak-anak bisa mengamati sehingga bisa langsung mengetahui, oh seperti itu permainan Gubak Sodor. Kemudian menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mencari alternatif lapangan di luar ruangan atau area terbuka di sekitar sekolah. Kalau mungkin di sini tidak bisa digunakan, kita masih punya ada gedung olahraga di balai desa bisa digunakan seperti itu. Guru sebagai fasilitator dapat mengatur jadwal permainan dalam beberapa sesi seperti latihan teknik pada pertemuan awal dan permainan penuh pada pertemuan berikutnya. Jadi latihan dulu untuk pengenalan, setelah pengenalan kemudian seperti ini sehingga anak bisa memahami, sehingga terus tahu permainan Gubak Sodor adalah seperti ini. Berikutnya alur pembelajaran berbasis proyek. Alur peluncuran proyek. Aktivitasnya berdiskusi dengan rekan sejawat dan mengungkapkan pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya bangsa yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Pengumpulan informasi. Pada tahap ini melibatkan pengumpulan informasi dan latihan intensif, di mana peserta didik belajar tentang teknik permainan Gubak Sodor dan strategi yang efektif. Peserta didik juga mempelajari aturan permainan dan peran masing-masing sesuai Sport Education Model atau SEM, seperti strategi kepemimpinan dalam tim atau keterampilan pengawasan sebagai wasit. Kemudian pengembangan dan umpan balik. Mengembangkan partisipasi aktif peserta didik agar menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik sehingga dapat melakukan refleksi secara evaluasi secara berkala. Presentasi. Pada tahap ini murid menyampaikan hasil proyek mereka, baik berupa permainan Gubak Sodor yang sudah dipraktikkan maupun pembelajaran yang dapat
didapatkan selama proyek. Tabel. Tingkat satuan pendidikan. Ini adalah SD butuh 1, kemudian kelas 4, kelas B, tema kearifan lokal, kemudian topik permainan tebak sodor atau adan, total waktu 3 kali 35 menit atau 3 kali pertemuan. Kemudian ada dimensi profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis. Kemudian ada elemen sub elemen, KP5, elemen mengenal dan menghargai budaya. Sub elemen menumbuhkan rasa menghormati terhadap keberagaman budaya. Tujuan pembelajaran: anak akan terbiasa bekerja sama dalam kelompok. 2. Peserta didik dapat mempraktikkan permainan tradisional. Pembagian peran: wasit, ada supporter, dan ada peserta atau tim. Untuk aset atau kekuatan sekolah yang digunakan: lapangan sekolah, pun, dan spekter aktif. Berikutnya, mata pelajaran yang menjadi lokomotif, yaitu mapel PJK. Kemudian mata pelajaran lainnya yang terlibat adalah ini ada guru PAI, guru MOK, presentase, atau guru kelas mengawasi. Peran yang terlibat adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru, dan komite, dan orang tua. Lokasi adalah SDN butuh 1 Sawangan. Produk yang dihasilkan adalah yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam proses permainan. Yang kedua, peserta didik dapat melestarikan permainan. Yang ketiga, membuat video permainan tradisional yang efektif serta peraturan nasional, teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi yang digunakan adalah apa? Nah, baru ini kesimpulan. Dengan menerapkan sport education model dalam permainan tebak sodor, diharapkan kegiatan ini mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh dan bermakna bagi peserta didik dalam pembelajaran PJOK, meningkatkan keterampilan fisik, sosial, serta pemahaman mereka tentang nilai budaya lokal. Demikian yang saya sampaikan untuk sosialisasi PJOK tentang RTL, tentang permainan tebak sodor. Mungkin Bapak Ibu akan yang mau ditanyakan.
Ini adalah program PJOK yang nantinya akan dilaksanakan. Mungkin akan dilaksanakan dengan seperti kelas meeting dari kelas 5, kelas 6 nanti akan dipraktekkan langsung seperti ini. Kemudian panitia mungkin bisa dilibatkan dari kelas yang tinggi. Kelas 6 sebagai panitia bisa membantu pelaksana juga bisa. Ya, mungkin ada yang disampaikan tentang ini RTL berbasis proyek permainan box outdoor atau ada. Saya Pak. Bu, terima kasih. Yuk, Pak Isman. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang saya sampaikan di dalam permainan tradisional box outdoor atau adat ini dari waktu ke waktu apakah sudah mengalami perubahan peraturan sampai saat ini? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari waktu ke waktu apakah ada perubahan? Ada Pak. Ya, dari kalau dulu misalnya kita zaman dulu kita hanya dari namanya saja bobek kudo kalau dulu itu ya. Bobek kudo itu bahasa Inggris Belanda ya. Keluar masuk lewat pintu. Nah, dulu kalau biasanya kalau ada yang menghadang, kalau yang menghadang yang namanya hadang itu kemarin juga pada saat pertandingan di mana di kabupaten itu untuk hadang ini ada bermacam-macam aturan yang harus disepakati karena kesepakatannya itu adalah untuk modal sehingga tidak akan terjadi protes dan sebagainya. Kalau dulu langsung jalan ke sana berapa ada permainan, kalau dua misalnya satu kotak itu misalnya 2 atau 3 atau 4 itu tergantung kesepakatannya pada saat technical meeting itu biasanya sehingga tidak ada aturan yang baku dalam permainan box outdoor. Jadi kalau misalnya satu aturan atau kalau dulu kita zaman dulu nek ngono sing tekan kono belum kabeh dong itu misalnya belum boleh kembali, sekarang boleh. Kono luar sini sudah masih ada pun masih boleh. Itu adalah perkembangannya seperti itu. Jadi kesepakatan itu yang menjadi aturan permainannya. Terima kasih. Gimana Pak Isman? Ya, cukup Pak, terima kasih. Mungkin ada lagi. Sudah. Terima kasih atas berbagai praktik baik yang telah dilaksanakan. Jadi saya tidak akan bertanya, hanya ingin menguatkan saja bahwa program RTL ini sudah sejalan dengan esensi IKM, bahwasanya yang namanya proyek P5 tidak hanya dilaksanakan oleh mata pelajaran yang diampuni guru kelas saja. Namun sekarang kita menjadi paham, kita menjadi tahu bahwa mapel PJOK pun ada P5-nya. Jadi ini merupakan kegiatan yang sangat bagus, apalagi ini mengambil tema permainan tradisional. Jika dilaksanakan di semester 2 akan sejalan dengan tema P5 yang diambil di SD 1 yaitu kearifan lokal. Jadi kegiatan ini bisa dilaksanakan dari awal semester sampai akhir, nanti seperti yang Mas Lam indikasi bisa dibuat seperti turnamen gitu nih. Jadi semua siswa bisa mengikuti dan kegiatan ini bisa dilaksanakan berhasil hanya melalui kolaborasi. Jadi Mas Lam tidak bisa berdiri sendiri, artinya masih membutuhkan bantuan dari teman-teman semuanya agar kegiatan ini proyek PJOK-nya berjalan dengan lancar. Maka dari itu nanti kita laksanakan bersama program yang cukup bagus ini. Tidak hanya cukup, tapi sangat bagus karena kita sudah paham gitu bahwa
bisa dihidupkan kembali di Ludo ini, jadi nanti setiap istirahat atau setiap olahraga atau kegiatan apa bisa anak-anak bisa mempraktekkan permainan tradisional yang mana anak-anak masih banyak yang belum paham bagaimana cara mainnya, bagaimana ketentuan dan sebagainya seperti itu. Jadi sekali lagi apresiasi untuk Pak Slamet yang telah memberikan ilmunya yang telah berbagi praktik baik tentang diseminasi pada siang hari ini. Itu terima kasih. Terima kasih untuk penguatannya. Mungkin ada tambahan yang lain. Jadi ini untuk Pak Soto memang bisa dilakukan oleh siapapun. Anak-anak kecil pun kalau misalnya kelas 1, kelas 2 itu bisa dikombinasikan dengan semuanya bisa digunakan. Tinggal lapangannya, kalau lapangannya digunakan untuk kelas 6, digunakan untuk kelas 1 itu kurang baik, lebih kecilkan lagi. Jadi itu bisa untuk lapangan bisa dimodifikasi, diperkecilkan boleh, tidak standar. Kalau orang dewasa ya tidak lagi. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Kita bisa bersama-sama melaksanakan sosialisasi yaitu tentang permainan bahasa. Oleh karena itu